Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah hari ini kita masih dapat berkumpul bersama di ruangan ini, tiada lain yaitu dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam, yakni Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan dilanjutkan sambutan dari WKS kurikulum perwakilan daripada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pasir Kuda. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan penyampaian atau diseminasi budaya positif dari guru penggerak. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang berhalangan hadir untuk menyampaikan beberapa patah kata ataupun berupa sambutan yang berkaitan dengan kegiatan hari ini. Sebelumnya, kami dari pihak sekolah sangat bersyukur yang luar biasa atas peningkatan sumber daya manusia di sekolah kita, yang memang sudah merupakan salah satu program yang kami canangkan agar setiap guru atau sumber daya manusia yang ada di sekolah SMP Negeri 2 Pasir Kuda ini memperoleh peningkatan atau penambahan wawasan dan ilmu yang nantinya bisa diterapkan di sekolah kita bersama. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Siti Napisa sebagai guru penggerak pertama di sekolah ini, yang tentu saja menularkan virus positif pada guru yang lain, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah di angkatan sekarang guru penggeraknya ada 3 orang, ada Pak Depi, ada Pak Jenal Mutakin, ada Pak Irwan. Saya sangat bersyukur dan sangat bangga sekali terhadap pencapaian mereka, karena mungkin salah satu upaya dari mereka untuk memberikan kontribusi kepada sekolah, untuk mewarnai sekolah kami tercinta, itu dibuktikan dengan mengikuti kegiatan guru penggerak. Dalam hal ini nanti mereka akan menyampaikan tentang budaya positif yang sebetulnya di sekolah kita memang sudah terlihat kegiatan-kegiatan yang baik atau yang positif yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Hanya tentu saja masih banyak kekurangan atau perlu peningkatan yang harus senantiasa kita perbaiki. Nah, dengan adanya guru penggerak pertama dari Ibu Siti Napisa, kemudian sekarang ada 3 orang, kami sangat mengharapkan nanti di sekolah kita peningkatan budaya positif di lingkungan guru, siswa, dan satuan pendidikan kita itu meningkat dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya. Jadi bukan berarti di kita tidak pernah ada kegiatan kebaikan atau ya hal-hal positif, bukan berarti tidak ada, hanya kurang kreatif ya. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan kadang monoton, tapi
Tapi dari adanya guru penggerak sekarang menjadi ada 4 orang, itu sangat kami harapkan peningkatan dan perbaikan atau upaya yang luar biasa dari mereka, karena guru penggerak itu tentu saja diharapkan nantinya memberikan dampak yang baik kepada sekolah gitu. Jadi bukan untuk pribadi mereka saja, akan tetapi dampak yang lainnya kepada guru-guru sebagai rekan kerja, kepada siswa juga atau peserta didik yang memang harus senantiasa kita dongkrak atau motivasi dalam hal kebaikan yang harus mereka lakukan, juga untuk kebaikan atau nama baik dari sekolah kita. Seperti yang kita ketahui yang namanya budaya positif itu dalam syariat Islam juga ada, dalam Al-Quran disebutkan fastabiqul khairat. Jadi kita harus senantiasa berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Nah, itu juga sebetulnya cerminan dari salah satu ayat dalam Al-Quran. Budaya positif juga hanya mungkin bahasanya gitu ya, lebih baik atau dikemasnya dalam bahasa guru penggerak gitu. Ada budaya positif. Nah, nanti kita akan mendengar penjelasan dari ketiga orang ini tentang apa, bagaimana atau kita meningkatkan budaya positif yang sudah baik di sekolah kita supaya lebih meningkat, anak-anak juga lebih termotivasi, kemudian menjadi pembiasaan dan menjadi karakter. Itu adalah salah satu hal yang dicita-citakan oleh kita semua dan juga tentu saja oleh pemerintah, karena apalagi sekarang kan penekanannya itu kepada siswa agar memperoleh karakter yang baik, bukan semata-mata hanya nilai atau angka yang diperoleh, tetapi karakternya dulu yang baik. Karena kalau sudah karakter baik ke bidang apapun pasti akan lebih baik pelaksanaannya. Nah, mudah-mudahan nanti pelaksanaan kegiatan dapat diikuti oleh semua guru dengan ikhlas ya, dengan penuh khusyuk untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka, sehingga kita juga pun termotivasi agar bisa mengikuti hal baik yang akan nanti disampaikan oleh guru-guru. Nah, kemudian juga bagi rekan guru yang lain yang masih belum mengikuti program guru penggerak, mudah-mudahan juga termotivasi. Oh iya, saya juga harus memperbaiki sumber daya saya sebagai seorang pendidik yang akhirnya nanti mengikuti kegiatan guru penggerak itu menjadi dorongan khusus gitu, atau ada penularan hal positif dari guru-guru penggerak juga. Nah, saya yakin juga yang ketiga orang ini juga awalnya ditulari oleh Ibu Siti Nafisah yang sudah lulus dari angkatan yang kemarin. Kemudian sekarang ada 3 orang, mudah-mudahan yang 3 orang ini nanti juga bisa memberikan virus positifnya agar yang lain pun memiliki kemampuan atau termotivasi untuk bisa meningkatkan diri dalam hal mengikuti kegiatan program penggerak, guru penggerak, guna kebaikan diri sendiri, sekolah juga dengan siswa. Pihak sekolah, Bapak Kepala Sekolah dan semua guru-guru tentu saja sangat mendukung kegiatan program guru penggerak ini, karena memang dampaknya kan bukan untuk pribadi dari masing-masing guru yang bersangkutan gitu, tapi banyak hal sisi lain yang yang baiknya, yang positifnya, walaupun penuh perjuangan ya. Programnya padat, kegiatannya juga padat, waktu yang tersita juga sedemikian rupa, tapi mudah-mudahan pengorbanan dari bapak-bapak yang sudah mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, yang tadinya lelah menjadi lilah, dan Allah gantikan dengan yang terbaik, artinya penuh berkah ilmunya. Dan itu memang yang sangat diharapkan ya, karena setiap ilmu yang kita cari, wawasan kita cari sehingga kita dapat menerima, itu harus memang disebarluaskan agar mendapat pahala kebaikan bagi kita semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Siti yang sudah mengawali sebagai guru penggerak, juga kepada bapak-bapak dari Pak Depi, Pak Jena, Pak Irwan yang sedang sekarang mengikuti program guru penggerak. Kami dari sekolah sangat-sangat bangga atas pencapaian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia
manusia di sekolah kita. Mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik, semakin maju, semakin meningkat dalam hal kegiatan budaya positif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya Ibu Bapak perlu diketahui akan kita lanjutkan yaitu penyampaian diseminasi aksi nyatanya, yaitu berbagi pemahaman, pengalaman penerapan budaya positif, yang mana nanti akan disampaikan oleh 3 CGP. Yang pertama Pak Depi, yang kedua saya Jenal Mutakin, kemudian yang terakhir Bapak Irwan Taufik. Walaupun materi yang disampaikan sama, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif, tetapi pasti pengalaman penerapan budaya positifnya akan berbeda. Ya, semoga Bapak Ibu tetap semangat untuk menerima diseminasi yang akan disampaikan oleh para CGP. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan pertama oleh Bapak Depi. Untuk itu dari saya pribadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan sejawat, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi penumbuhan budaya positif di sekolah SMP Negeri Kabupaten Kuda. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita berkat karunia-Nya, berkat kudrat iradatnya kita bisa berkumpul di sini, dan sholawat dan salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya sebagai CGP ada tugas khusus, yaitu menyampaikan hasil dari modul 1.4 tentang budaya positif. Hal ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang sudah didapatkan pada waktu CGP, ruang kolaborasi, dan juga pembelajaran mandiri ya. Sebenarnya untuk budaya positif di sini kita di sekolah ada banyak hal yang sudah dilaksanakan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, tetapi memang ada yang berganti nama saja gitu ya. Jadi asalnya kita melaksanakan tapi namanya berbeda seperti itu. Dan juga ada tambahan-tambahan untuk memantapkan kegiatan-kegiatan dan juga konsep-konsep tertentu dalam budaya positif ya. Atau sebelum budaya positif itu ada disiplin positif, dan sebelumnya juga ada beberapa kriteria yang akan mencapai ke budaya positif. Itu ada beberapa yang harus ditinjau dan juga harus dipelajari oleh kita semua sebagai pendidik. Sebelum dilanjutkan, saya di sini bukan menggurui ya, tetapi hanya berbagi informasi saja terkait materi budaya positif, ataupun sebelum budaya itu ada disiplin positif. Baik, dilanjutkan saja. Untuk budaya positif di sekolah, ini yang akan disampaikan atau kita pelajari bersama-sama atau berbagi ya, saya dari materi 1.4. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin sedikit kalimatnya itu atau kata-katanya mungkin agak sedikit berbeda ya dengan yang sudah kita terapkan pada waktu dulu ya, sampai sekarang mungkin. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan terakhir restitusi segitiga restitusi. Nah, ini poin-poin yang kami atau saya dapatkan dari modul 1.4.
Ada 6 poin seperti ini. Ada beberapa yang memang kata-katanya itu sedikit berbeda ya. Ada kebajikan universal, keyakinan kelas, dunia berkualitas. Itu agak beda dari yang dulu ya. Tapi di dalamnya itu sama untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dan kedisiplinan sekolah itu sendiri. Selanjutnya ini ada perubahan paradigma. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Untuk ini sebenarnya kita itu sering untuk mau mengontrol murid ya. Misalnya ingin itu, ingin ini, kita sampaikan ke murid. Tetapi untuk mengontrol murid ini sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid ya. Karena apa? Ketika kita mengontrol ada di hadapan siswa, siswa itu sebenarnya ketika belakang kita bisa saja siswa itu jadi tidak terkontrol lagi ya, seperti itu. Jadi kita mengontrol di depan siswa, artinya siswa itu ikut ke kontrol kita itu ketika ada kita saja. Tetapi pas di belakang kembali lagi ke asalnya. Mungkin saja seperti itu, tapi itu tidak semuanya ya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Kita menyampaikan saja ke siswa hal-hal yang positif, misalnya bujukan-bujukan, nah harus begini, nah harus begitu. Itu saja bisa bagus ke siswa, tetapi mungkin dari hal yang sudah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak, sebenarnya hal itu masih kurang efektif katanya, ya, karena itu belum pada tujuannya. Kita menjejali, membujuk dan sebagainya belum efektif katanya ya. Tapi kita lihat saja ke depannya bagaimana ya penerapannya. Menurut teori ini seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Sebenarnya ini juga masih belum efektif ya. Berdasarkan hasil yang saya dapatkan, seseringnya saya sendiri sebagai guru membuat rasa bersalah itu sering ya ke siswa ya. Misalnya dengan kata-kata yang lembut tetapi isinya itu membuat rasa bersalah. Ini juga masih belum mengena pada tujuan yang seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, secara fisik mungkin orang dewasa itu memaksa anak-anak. Tetapi anak-anak sebenarnya itu tidak enak untuk dipaksa, dan hal ini juga menurut modul 1.4 itu kurang efektif juga atau belum efektif. Walaupun ada penerapan yang ini yang berhasil ya. Jadi tidak semuanya ini gagal, karena sejauh ini kita juga menerapkan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah gitu ya, banyak yang berhasil gitu, dengan cara-cara kita selama ini ya, seperti itu. Baik, selanjutnya, nah ini makna disiplin positif bisa kita baca bersama-sama ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini tujuan dari 1.4 yang di garis bawahi atau dicetak tebal. Ini motivasinya harus intrinsik. Jadi motivasi itu nanti akan lebih dijelaskan lagi slide berikutnya ya. Jadi tujuan utama dari disiplin positif atau budaya positif ini adalah motivasinya intrinsik. Kalau ada intrinsik berarti ada ekstrinsik nantinya. Ketika intrinsiknya sudah sampai, sudah dapat oleh siswa, menurut teori itu siswa akan dengan sendirinya untuk mendisiplinkan dirinya, karena ini adalah berdasarkan dari keyakinannya pribadinya masing-masing siswa, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita ke kebijakan universal. Ini namanya kebajikan. Kebajikan itu nama lainnya adalah kebaikan ya, kalau tidak salah. Kebaikan itu ya sudah baik kalau kebaikan ya. Jadi di sini ada profil pelajar Pancasila, dan alhamdulillah profil pelajar Pancasila kita sudah mengenal ya. Jadi ada 6 elemen. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang sekolah penggerak atau mungkin guru-guru penggerak ataupun para
paradigma baru itu adalah tujuannya ke profil pelajar Pancasila karakternya. Dan ini masuk di kebajikan universal atau nilai kebaikan yang dituju oleh pendidikan masa kini ya. Kemudian proyek nilai kebajikan yang lain seperti peduli, rajin, integritas, menghormati, bertanggung jawab, kedisiplinan, bijaksana dan lain sebagainya itu bisa diterapkan ya, kita bisa pilih seperti itu. Selanjutnya untuk nilai-nilai kebajikan universal, ini untuk prodi Pancasila kita sudah memahami ya, ada 6 elemen, sudah tidak asing lagi di benak kita ya tentang profil Pancasila. Baik, selanjutnya ini ada nyanyian tentang profil Pancasila. Boleh dinyanyikan ataupun kita maknai bersama-sama. Ya, baik itu tadi ada nyanyian tentang profil Pancasila ya. Mudah-mudahan kita semakin bisa untuk memaknai dan juga tujuan pendidikan kita itu bisa tercapai untuk karakter profil pelajar Pancasila yang 6 elemen itu. Baik, selanjutnya untuk penerapan budaya positif di sekolah kita, sebenarnya ini sudah diterapkan ya di sekolah kita tentang beriman. Itu kita kan melaksanakan sholat duha bersama gitu ya, itu sudah kita laksanakan sebenarnya ya. Selanjutnya untuk disiplin berpakaian dan lain sebagainya, selain mulai sepatu dan sebagainya itu sudah diterapkan. Selanjutnya gotong royongnya juga ada, kita kan ada opsi bersama, kemudian ada penilaian kebersihan kelas, itu sangat positif. Dan juga ada kepedulian. Sekolah kita alhamdulillah sudah melaksanakan hal itu, dan hal itu mudah-mudahan karakternya itu bisa didapatkan oleh siswa itu sendiri. Baik, selanjutnya kita ke nomor 2, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan ya, maaf Tiko, serta restitusi. Nah, ketiga ada apa? Selanjutnya ada ketiga motivasi, ada 3 motivasi. Ya, ada 3 motivasi. Motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika motivasi 1 ini adalah motivasi terendah siswa. Ketika ada aturan yang harus kita harus siswa itu laksanakan, kalau nomor 1 itu sebenarnya yang paling rendah. Kusabab takut terhadap aturan, jadi itu menghindar dari aturan. Intinya tidak mau melaksanakan aturan, menghindar saja. Nah, seperti itu. Dan itu sangat tidak nyaman bagi siswa. Kemudian nomor 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu selevel lebih bagus daripada yang nomor 1.
Itu untuk mengharapkan penghargaan dari kita sebagai guru. Mungkin kalau di sekolah itu ke nomor 2. Selanjutnya, inti atau tujuan dari budaya positif adalah nomor 3. Kita cermati Bapak Ibu ya. Nomor 3 ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi proses fokus saja kepada keinginan siswa dan menghargai diri sendiri. Tadi sudah dikupas sedikit tentang kebijakan yang universal. Jadi menghargai diri sendiri dan juga nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu kebijakan universal, kebajikan yang universal, maaf. Dan ketika nomor 3 ini sudah melekat pada siswa, kata teori, insya Allah siswa itu akan berdisiplin menurut dirinya sendiri, dari internal, dari dalam dirinya masing-masing siswa. Seperti itu. Ketika disiplinnya masih nomor 1, kata teori tersebut berarti itu masih belum motivasinya belum intrinsik atau belum dari dalam diri. Dan nomor 2 juga ini masih belum efektif, walaupun ini selevel lebih tinggi dibandingkan dengan nomor 1. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan, mungkin sedikit bisa Bapak Ibu cermati di dalamnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, seperti ini penjelasannya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, menghindari ketidaknyamanan, seperti yang tadi sudah dikupas sedikit ya. Nah, di sini juga nomor 2 sudah dijelaskan ya. Dan nomor 3 sesuai dengan tujuan pada budaya positif atau disiplin positif, yaitu tumbuh kedisiplinannya dari pribadinya sendiri. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sama-sama tentang membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, silakan boleh dijawab, bebas saja. Hukuman, oke ya. Konsekuensi atau hukuman, silakan boleh berpendapat ya, berpendapat. Oke, konsekuensi. Ada yang menjawab hukuman juga. Menjawab hukuman, ya Bapak. Selanjutnya nomor 2, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira hukuman atau hukuman? Ada yang menjawab konsekuensi? Tidak ada ya, hukuman sudah jelas. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi luar biasa Bapak Ibu. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dan terakhir, berjemur di lapang pukul 12. Oh, luar biasa ya ini. Kalau pukul 12 kayaknya gosong ya. Siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Baik, kita lanjutkan. Apakah ada kunci jawabannya atau tidak? Nah, ini kunci jawabannya. Kita bahas bersama, boleh? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Di sini kunci jawabannya konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman. Karena ini tidak nyambung ya. Disebut hukuman itu kan tidak nyambung antara kesalahan dengan dengan hukumannya atau konsekuensinya. Ya. Misalnya mengelilingi lapang karena terlambat hadir ke sekolah. Jadi tidak nyambung, maksudnya tidak ada keterkaitan antara terlambat ke sekolah dengan lari. Kecuali kalau mata pelajaran olahraga, misalnya Bapak Atep. Nah, ada yang terlambat, misalnya lari, itu kemungkinan nyambung ya kan dengan mata pelajarannya. Ketika bahasa Indonesia misalnya, tapi jangan terlalu banyak Pak ya larinya. Ketika bahasa Indonesia itu telat, ya kalau misalnya disuruh lari di lapang basket atau lapang sepak bola, ya itu mungkin jadi hukuman ya. Nanti akan lebih diperjelas antara hukuman dan yang lainnya di slide berikutnya supaya lebih mantap gitu ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi karena jelas ya. Ketika dicoret-coret harus dibersihkan, itu konsekuensi karena nyambung. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, ya itu juga masuk konsekuensi karena nyambung ya. Menggantikan yang dicoret-coretnya. Selanjutnya, berjemur. Nah, ini juga kemungkinannya tidak nyambung karena ngobrol dengan teman jadi dijemur ya. Ketika
ketika pembelajaran mungkin ya seperti itu, ketika pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya, oke masih ya, ini masih latihan ini ya. Baik, selanjutnya masih latihan. Oke, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Saya sendiri sebagai guru kadang-kadang memberikan hukuman ke siswa itu ya, ketika sebelum pendidikan CGP atau guru penggerak, saya sering juga ke siswa ya seperti itu. Tapi sekarang ternyata berdasarkan paradigma baru itu memberikan hukuman itu tidak baik ya, yang levelnya itu yang paling bawah gitu ya, memberikan hukuman apalagi tidak nyambung gitu ya. Kalau nyambung itu masih bisa dikaitkan dengan konsekuensi ya. Mohon maaf Kak Klik, kunci jawabannya. Selanjutnya, konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati. Nah ini mulai kita menuju pada tujuan dari disiplin positif nih. Konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati, disetujui oleh murid dan guru. Nah sudah mulai ya, kita mulai menemukan mungkin ya, mulai menemukan kedisiplinan itu seperti apa dalam jangka waktu pendek dan murid menghormati peraturan. Jadi konsekuensi itu harus disepakati ya, kata teori di sini harus disepakati antara guru, warga sekolah, dan juga terutama murid. Kita harus mengajak murid untuk diskusi semuanya, diadakan acara khusus untuk diskusi dengan murid, membuat apa? Konsekuensi yang memang pelanggaran-pelanggaran ada konsekuensinya. Ini mutlak untuk paradigma baru harus disetujui oleh murid. Intinya murid itu harus paham. Misalnya pelanggarannya terlambat itu konsekuensinya seperti apa, ya. Karena konsekuensi kata Bapak pengajar praktik ya, waktu loka karya itu harus ada. Walaupun pada dasarnya kita akan menuju pada tahap akhir, nanti kita lebih perjelas lagi, yaitu tentang posisi kontrol manager. Tetapi konsekuensi harus disepakati dan harus ada di sekolah ini. Selanjutnya kita belajar lagi tentang hukuman dan konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kita tadi sudah mencontek ya karena keklik, gak apa-apa. Kita lanjut saja ke pembahasannya. Nah ini ternyata hukuman ya karena tidak nyambung, nomor 1. Nomor 2 yang juga membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah ini termasuk konsekuensi karena memang nyambung ya. Selanjutnya lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk PJOK mungkin bisa ya karena berhubungan dengan pemanasan juga ya, bisa lari keliling. Selanjutnya membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil. Kadang-kadang kalau dulu saya menerapkan hal itu ya ke siswa. Hukuman berarti ya berarti dosa saya sendiri ya seperti itu. Tapi untuk kedepannya mudah-mudahan berdasarkan adanya materi ini kita bisa untuk ke paradigma baru ya tentang konsekuensi itu harus keterkaitan antara pelanggaran dan juga konsekuensinya ya. Jadi tidak termasuk hukuman dan juga itu harus disepakati dengan siswa dan juga semua guru dan juga kepala sekolah mungkin mengesahkan. Selanjutnya ini tentang dihukum dan juga ada penghargaan ya, ada beberapa yang harus kita pahami bersama. Ini berdasarkan jadi ya, mengemukakan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya berdasarkan teori ini. Nah, untuk tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Pengaruh penghargaan ya, yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Untuk penghargaan dan juga hukuman itu sebenarnya kurang baik juga ya tentang penghargaan karena akan berpengaruh pada jangka pendek dan juga jangka panjang. Selanjutnya penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan,
penghargaan menurunkan kualitas, selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum aktivitas dari diri intrinsik. Tentang teori penghargaan ini sebenarnya luar biasa ya, sangat dalam sebenarnya tentang penghargaan ini, karena penghargaan sebenarnya itu kurang efektif pada paradigma baru. Misalnya kita ambil sampel merusak hubungan dengan penghargaan itu ya. Misalnya begini, siswa A kita berikan hadiah misalnya, hadiah misalnya permen karena bisa menjawab pertanyaan. Hubungan antara yang dapat permen dengan yang tidak dapat permen itu agak sedikit renggang dan agak sedikit tidak baik ya. Siswa mendapat permen bahagia mungkin, dan siswa yang tidak dapat permen itu akan ada rasa iri mungkin ya, dan juga mungkin sakit hati ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada beberapa yang memang maknanya itu cukup dalam ya. Penghargaan menghukum, terutama yang ini penghargaan itu menghukum. Apa maksudnya? Berdasarkan yang sudah dibaca, penghargaan menghukum itu adalah menghukum yang banyak yang tidak dihargainya. Maksudnya ketika seseorang itu mendapatkan penghargaan, misalnya ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, mendapatkan hadiah berupa coklat ya, yang tidak dapat itu adalah terhukum. Jadi terhukum karena yang tidak mendapatkan itu menjadi terhukum ya. Baik, lanjutkan Bapak Ibu. Di sini untuk penghargaan mungkin kita di samping ada banyak manfaatnya dan juga ada juga ketidakmanfaatannya. Ya, kita bisa kaji ulang nanti di waktu yang khusus tentang penghargaan ini di sekolah kita. Bagaimana kita mengemasnya untuk penghargaan di sekolah kita. Karena penghargaan juga tidak sedikit ya, manfaatnya banyak, tetapi tidak manfaatnya juga ada. Ya, jadi kita kaji ulang nanti tentang penghargaan yang ada di sekolah kita. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini teorinya seperti itu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya ciri-ciri restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Luar biasa sekali ya ini konsepnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan konsep ini. Karena tidak mudah untuk melaksanakan konsep ini menurut saya ya, dan kita bersama-sama kolaborasi untuk menerapkan konsep ini. Mudah-mudahan paradigma baru itu bisa terlaksana di sekolah kita. Walaupun mungkin nanti pas pelaksanaannya kita akan merasa oh kok ini beda ya, terbata-bata kita ya, dan juga mungkin sulit untuk menerapkan, banyak tantangan, tapi kita dengan kolaborasi kita bersama-sama untuk mempelajari dan menerapkan konsep paradigma baru termasuk restitusi yang ini. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Pada prakteknya nanti ditawarkan bukan dipaksa. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri seperti konsep tadi, jadi intrinsik, jadi dalam dirinya. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Alhamdulillah seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, kita kan sekarang adalah lebih menonjolkan pada karakter. Tentunya materi ini sangat berkaitan ya dengan
tujuan pendidikan. Selanjutnya, restitusi menguatkan dan berfokus pada solusi. Kadang-kadang saya sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah siswa itu kadang-kadang tidak berfokus pada solusi. Jadi terus saya menggali kesalahan-kesalahan, dan itu sebenarnya menurut teori ini itu tidak sesuai ya, atau belum sesuai, karena di sini adalah fokusnya pada solusi dan dikaitkan pada konsekuensi yang sudah disepakati bersama dengan warga sekolah dan juga siswa. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini dicontohkan kasus sampelnya, seorang siswa sering datang terlambat saat proses pembelajaran. Di sini kalau hukuman, contohnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 15 menit. Ketika kalau hukuman seperti itu ya, tidak nyambung. Kemudian guru marah dan membuat siswa takut. Nah ini saya sendiri sering kadang-kadang terhadap siswa itu marah ya, dengan kata-kata yang tinggi misalnya, ataupun kata-kata yang rendah juga membuat rasa bersalah. Itu sebenarnya ketika dikaji ke konsep paradigma baru itu tidak masuk atau belum relevan ya. Dan mungkin ya saya sendiri itu belum menemukan, dan alhamdulillah berdasarkan materi pada CGP ini jadi menemukan ternyata marah terhadap siswa itu tidak baik. Kemudian buat siswa itu takut juga sebenarnya tidak baik. Tetapi tidak semuanya yang saya rasakan, tidak semuanya tidak bagus, ada bagusnya juga ya. Mungkin tergantung tergantung situasi dan kondisi juga. Tetapi untuk hukuman, identitasnya berdasarkan paradigma baru itu tidak baik untuk hukuman. Selanjutnya untuk konsekuensi, seperti yang sudah dijelaskan tadi sedikit ya. Guru memberikan konsekuensi untuk pelajaran tambahan waktu sesuai dengan keterlambatan siswa. Ini contoh dari konsep ya. Jadi ketika terlambat itu bisa di sini contohnya ada waktu tambahan untuk siswa tersebut. Ya, ketika telat, jadi siswanya ada tambahan waktu. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tidak marah, tetapi di sini dianjurkannya untuk tegas. Untuk konsekuensi ini masih bisa dipakai. Untuk hukuman, menurut paradigma baru itu sudah tidak bisa dipakai. Tapi untuk beralih ke paradigma baru, kita sama-sama saling mendorong, saling membantu untuk mensukseskan paradigma baru ini. Karena kami sebagai CGP itu tidak akan berhasil tanpa kolaborasi, tanpa kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, kita sama-sama terapkan sedikit-sedikit dan mudah-mudahan tercapai pada tujuan paradigma baru tentang budaya positif atau disiplin positif ini. Selanjutnya restitusi, karena ada perbedaan sekali ini. Restitusi ini agak lembut ya, atau sangat lembut ya. Guru menanyakan keyakinan kelas tadi. Nanti akan lebih diperjelas lagi ya tentang keyakinan kelas, dan ini berhubungan dengan nilai kebajikan universal ya. Selanjutnya mengidentifikasi masalah siswa dan membantu menyelesaikan masalahnya. Jadi kita sebagai guru itu menyelesaikan masalah itu harus lembut dan juga membantu menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lagi-lagi dirinya. Kalau dirinya berarti berhubungan dengan tujuan paradigma baru, yaitu muncul kesadaran dari dalam diri pribadi siswa tentang keyakinan dan juga tentang nilai kebajikan universal, serta nanti tentang keyakinan kelas yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas
tidak peraturan kelas saja. Ada yang bisa menjelaskan sebelum dilanjutkan Bapak Ibu dengan pertanyaan yang ini? Kira-kira silahkan boleh untuk berpendapat ya tentang mengapa keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas saja. Nah, boleh Bapak siapa? Bapak Jainal atau yang lainnya silahkan. Baik, kalau misalnya tidak ada kita lanjutkan ya pembahasannya. Keyakinan kelas itu seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Keyakinan kelas itu harus disepakati dengan siswa. Ada pertemuan khusus ya bersama-sama membuat keyakinan kelas atau kesananya itu menuju ke keyakinan sekolah juga bisa. Tetapi berangkat dari keyakinan kelas terlebih dahulu. Setiap kelas mempunyai keyakinan atau kalau dulu itu peraturan. Nah kalau sekarang namanya keyakinan karena bedanya dengan peraturan. Ketika peraturan itu dibuat, kadang-kala peraturan itu dibuat oleh kita saja sebagai guru. Jadi siswa itu menerima saja peraturannya. Peraturannya A, B, C. Jadi kita yang membuat. Sepakati dengan kepala sekolah dan juga guru-guru. Siswa itu tidak diikutsertakan kadang-kadang untuk peraturan. Walaupun ada beberapa peraturan yang diikutsertakan, tapi secara yang sudah kita laksanakan di sekolah, peraturan itu kadang-kadang sepihak ya. Kita yang membuat dan siswa harus mengikuti hal itu. Untuk paradigma baru menjadi keyakinan kelas. Sebenarnya sama saja, cuma prosesnya saja yang berbeda dan juga pelaksanaannya yang berbeda. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Bagaimana jawabannya ini? Kenapa misalnya Bapak Ibu menggunakan helm? Untuk apa kira-kira? Untuk keselamatan, luar biasa ya. Takut sama polisi juga bisa jadi ya. Takut ditilang, oke, luar biasa. Sebenarnya kadang-kadang saya juga takut ditilang menggunakan helm ya, tanpa merasa takut akan tentang keselamatan ya, keselamatan kita kalau jatuh bagaimana ya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira ini untuk apa nih? Tentang menggunakan masker nih Bapak Ibu. Kehigienisan luar biasa, kesehatan ya. Nah, ekologi sudah biasa mungkin ya. Di poin nomor 2 ini sepakat semuanya tentang kesehatan. Dan kalau nomor 1 itu ada yang takut sama polisi, kemudian ada yang tentang keselamatan ya, dan juga mungkin ada takut ditilang dan lain sebagainya. Kita coba bahasannya seperti apa ini pembahasannya ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya Bapak Ibu adalah untuk keselamatan. Kalau untuk keselamatan berarti kita sudah meyakini bahwa nilai kebajikannya itu untuk keselamatan, bukan karena takut ditilang. Karena kalau takut ditilang itu masuknya ke motivasi yang tadi, yang eksternal atau motivasi yang nomor 1 ya, takut dihukum ya, seperti itu. Kalau takut ditilang juga sama, berarti motivasinya masih nomor 1. Yang diinginkan adalah motivasi yang ketiga, yaitu yang menghargai diri sendirinya, yaitu tentang keselamatan kita menggunakan helm itu. Ini contohnya seperti itu. Mudah-mudahan berdasarkan slide-slide yang sudah disampaikan, kita lebih fokus lagi, kita lebih bisa untuk ternyata ya motivasi itu siswa itu harus intrinsik berdasarkan contoh ini. Dan untuk contoh nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nah ini alhamdulillah untuk nomor 2 tentang keselamatan semua tadi menjawabnya Bapak Ibu, dan berarti sudah yakin ya, ini sudah motivasi kita itu sudah intrinsik, sudah ada di dalam ya. Nilai-nilai nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan ya, tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, nah tadi sudah disinggung sedikit, walaupun mungkin tidak tersinggung. Sudah disinggung ini tentang keyakinan kelas.
Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Ya tadi itu ya, tentang kebajikan universal, misalnya saling menghargai. Itu saling menghargai itu sifatnya umum. Ada yang misalnya ada yang berkelahi atau yang ada yang membuli dan lain sebagainya, itu berarti melanggar pada keyakinan tidak menghargai. Berarti saling menghargai itu lebih abstrak atau lebih umum dibandingkan dengan peraturan yang lebih rinci. Kalau peraturan itu biasanya kita terapkan rinci ya, kalau berkelahi saja, ada itu konsekuensinya atau ada hukumannya atau ada yang harus diselesaikannya seperti apa, rinci. Ketika keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu lebih umum, jadi sifatnya itu mungkin nanti ada lebih sedikit ya di bawah nanti dijelaskan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, artinya pernyataan-pernyataannya umum ya, walaupun bisa dirinci lagi supaya lebih bagus bisa ya, atas kesepakatan bersama dengan siswa. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bentuk positif itu kalimatnya ketika tidak, misalnya kalimatnya tidak membuang sampah sembarangan. Jadi misalnya, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimatnya kalimat positif berdasarkan paradigma baru. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga sekolah. Kenapa semua warga sekolah? Karena yang membuatnya juga adalah warga sekolah, disepakati oleh bersama-sama dan tidak terlalu banyak karena sifatnya abstrak. Ketika abstrak berarti bisa mewakili beberapa kejadian atau beberapa pelanggaran yang terjadi di siswa. Itu melanggar kebajikan universalnya yang diyakininya itu bisa mewakili beberapa kejadian-kejadian. Itu menurut pemahaman saya ya, nanti mungkin bisa untuk dimusyawarahkan kembali bagaimana tentang keyakinan kelas dan penerapannya. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya tentu jelas ya, kalau keyakinan kelas itu ya tentang sesuatu yang memang ada di lingkungan sekolah kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, semua siswa yang hadir itu harus kontribusi, harus mengetahui dan juga harus memahami tentang keyakinan kelas, atau dulu itu peraturan lah sebutnya. Kalau sekarang jadi keyakinan, berubah saja nama dengan proses pembentukan yang berbeda. Tapi fungsinya itu sama, untuk mendisiplinkan atau menuju ke budaya positif sekolah. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan. Jadi sifatnya itu bisa diperbaiki. Jika memang keyakinan kelasnya ada hal yang memang kurang, nanti boleh untuk dievaluasi, direfleksikan ke misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Misalnya rasa tidak efektif nih keyakinan kelasnya, bisa untuk direvisi bersama-sama tentunya dengan warga sekolah. Selanjutnya, berhubungan juga ini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Luar biasa, ada frasa baru ya, dunia berkualitas. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup berdasarkan teori. Yang pertama, kebutuhan hidup sudah jelas ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama hidup, berarti kita perlu makan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, salah satunya akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik di dalam diri kita. Kata teori seperti itu. Ketika kebutuhan yang pertama itu tidak terpenuhi, misalnya kita lapar, ya perasaan kita akan sedikit terganggu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ketika di suatu kelompok kita tidak kurang diterima atau misalnya diabaikan, perasaan kita akan terganggu juga. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan sekolah kita, guru-guru, kepala sekolah, mudah-mudahan kekeluargaannya kita tingkatkan dan juga kita yang sudah baik kita lanjutkan ya. Karena ketika kita tidak kurang diterima oleh kelompoknya, tidak akan ada sedikit ganjalan mungkin dalam perasaan kita.
Selanjutnya penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di samping kita nomor 2 itu ada penguasaan. Untuk kekuasaan mungkin tidak terlalu ini ya di sekolah kita, alhamdulillah baik-baik saja. Kemudian ada kebebasan. Sebenarnya kita itu membutuhkan kebebasan dalam waktu-waktu tertentu. Kita itu ingin bebas kadang-kadang, ya perasaan kita ingin bebas dalam waktu-waktu tertentu. Dan ketika ingin bebas dalam hal yang memang tidak sesuai, itu juga akan mengganggu kita, perasaan kita, ya. Seperti kita jengkel dan lain sebagainya itu, atau kita misalnya bosan dan lain sebagainya, itu kita ingin bebas. Dan itulah fungsi dari refreshing mungkin ya, untuk kebebasan, kesenangan ya. Kita butuh untuk refreshing. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Refreshing perlu ya untuk kebebasan dan juga kesenangan. Kita misalnya merencanakan untuk pitik bersama dalam satu kelompok, itu lebih bagus ya, karena untuk merefresh perasaan dan juga merefresh kebutuhan kita. Kalau kita tidak ada kesenangan, tidak ada kebebasan di suatu waktu, kita akan sedikit terganggu ya, seperti itu yang mungkin kita rasakan bersama-sama ya. Ketika kita mumet dengan berbagai tugas, dengan berbagai pekerjaan yang harus diselesaikan, ya tentu saja kita akan merasa ingin sekali-kali kita senang ya. Seperti itu. Itu menurut teorinya. Dan memang saya sendiri mengakui bahwa kebutuhan yang 5 ini memang dasar ya, harus ada. Di sini ada video, silakan Bapak Ibu disimak tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Doctor, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka
belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Baik Bapak Ibu, karena memang untuk kebutuhan dasar sudah dijelaskan ya pada video di awal. Jadi untuk selanjutnya video ini kita skip saja ya. Untuk merasa aman, juga termasuk dalam kebutuhan ini. Bapak Ibu. Baik, dilanjutkan Bapak Ibu ya. Kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi? Misalnya ini ada contoh Dinda ya, seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari Ibu Dinda tentang perasaan Dinda hari ini, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kira-kira ketika kasusnya seperti ini, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira kebutuhan atau bagaimana ini pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kira-kira seperti apa nih Bapak Ibu? Ketika kita dibenci oleh siswa ya, tapi kelas SD ya, kita kan di SMP, tapi kita lanjutkan saja. Nah, jawabannya Ibu Guru bilang, ini ada contoh ya, mohon maaf, ini ada contoh tentang kebutuhan latihan untuk mendeteksi kebutuhan dasar manusia. Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada udara, tidak ada suara, ya. Kan nggak seru jadinya. Ini tentang kesenangan ya, di sini untuk kebutuhan yang belum terpenuhinya. Selanjutnya, Ibu Guru tidak menyapaku hari ini. Ini berarti tentang kasih sayang. Selanjutnya, aku bosan berarti tentang kebebasan. Selanjutnya, untuk penguasaan, aku sebel misalnya, dan lain sebagainya. Ini teorinya seperti ini, tentang kebutuhan dasar manusia. Kita next ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada dunia berkualitas, yang bagi saya ini rasanya asing. Dunia berkualitas, dunia itu berkualitas ya. Kita pahami bersama. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup. Buat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Dr. William Glasser yang menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya terdiri dari beberapa saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda
membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Nah, tujuannya ini ya, mari kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka atau murid ya. Bagi guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan merdekakan murid. Maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi maksudnya hubungannya dengan yang sudah dibahas tadi, untuk dunia berkualitas itu supaya di dalam pikiran peserta didik, di dalam pikiran siswa itu dunia berkualitasnya itu tentang nilai-nilai kebaikan yang disimpan dalam dunia berkualitasnya berdasarkan usaha-usaha yang akan kita laksanakan ke depan tentang budaya positif, dan mudah-mudahan di dunia berkualitasnya siswa itu tersimpan nilai-nilai yang baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ini tentang nomor 5 ada restitusi atau 5 posisi kontrol. Nah ini yang sudah dijelaskan beberapa tadi, ada penghukum ya, ada juga pembuat rasa bersalah, tadi sering saya lakukan kepada siswa, sering menghukum kalau dulu ya, kemudian pembuat rasa bersalah juga. Nah di sini akan dijelaskan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, yang pertama ada penghukum. Untuk penghukum sudah jelas tadi sudah kita maknai bersama menghukum itu seperti apa. Jadi tidak nyambung tiba-tiba juga ke siswa ya. Jadi menghukum itu nadanya tinggi juga ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini nadanya mungkin rendah, tetapi siswa itu seakan-akan dirinya yang salah ya. Kemudian kita bertindak sebagai teman, bisa posisi kontrolnya sebagai teman, berarti berbicara biasa ya, sebagai teman. Kemudian ada pemantau dan manajer. Nah, pada konsep yang harus digarisbawahi pada konsep paradigma baru, kita adalah sebut saya di sini adalah batas ya, yang sudah saya ada garis di sini, ini batas. Kalau ke kiri itu untuk paradigma baru itu tidak boleh ya, disebutnya tidak boleh dilakukan. Baik Bapak Ibu, ini ada garis di sini. Ini garis ini pembatas paradigma baru tidak boleh menggunakan pembuat rasa bersalah dan juga penghukum. Di sini kita harus beranjak, kita bersama-sama tekadkan bahwa kita penerapan di sekolah itu kita berusaha tidak menggunakan penghukum dan juga membuat rasa bersalah ya. Dan boleh menggunakan posisi sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir tujuannya adalah sebagai manajer yang memang yang paling bagus, yang paling ideal adalah posisinya sebagai manajer. Pemantau juga bisa dilakukan dan teman juga bisa dilakukan. Tapi untuk tingkatannya manajer adalah tujuan dari restitusi adalah posisi sebagai manajer, posisi kita. Baik Bapak Ibu, ini ada video ya tentang 5 posisi kontrol. Kita sama-sama cermati karena memang ini adalah Salam bahagia hal yang harus kita pahami. dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol
dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas alia kamu jadi anak? saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis. Tuh saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan?
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Baik Bapak Ibu, berdasarkan video yang sudah kita tonton bersama, ada ilustrasi tentang 5 posisi kontrol. Itu luar biasa bagi saya tantangan untuk paradigma baru ini, karena menurut saya pribadi itu tidak mudah untuk menuju pada posisi kontrol sebagai manajer ya, dan juga konsekuensi dan juga posisi teman, terutama untuk manajer perlu kita kolaborasi yang luar biasa, perlu pemahaman yang bersama-sama ya, kita kompak bersama untuk membuat posisi kontrol yang sesuai dengan paradigma yang baru. Sekali lagi berdasarkan pribadi saya sebenarnya tidak mudah untuk melaksanakan posisi kontrol ini, tetapi dengan tekad yang kuat kita bersama-sama mudah-mudahan saja kita bisa menerapkan posisi kontrol yang sesuai dengan paradigma baru ya. Karena memang tidak mudah. Ini ada latihan-latihan mungkin untuk tentang posisi kontrol ya. Saya langsung saja ke pembahasannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini berbuat rasa bersalah. Kemudian kalau kamu tidak melakukan, saya akan ini penghukum. Selanjutnya ini juga sebagai teman, pemantau, sebagai teman lagi, dan ini bisa dibaca ini sebagai manajer. Kalau ini kita menuju ke posisi pemantau dan manajer yang paling atas ya, ada 2 poin. Di sini mudah-mudahan kita bisa minimal ke pemantau, yaitu menerapkan konsekuensi yang sudah disepakati, mudah-mudahan ya di sini. Baik, selanjutnya segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan di berhubungan dengan posisi manajer ya, mungkin menurut pemahaman saya. Ini untuk ketika ada siswa yang bermasalah, ini disodorkan salah satu untuk menyelesaikan masalahnya, salah satu ini ya, salah satu untuk menyelesaikan masalah, dan juga tingkatan ini bisa digunakan salah satunya saja boleh langsung ke terakhir, dan juga mungkin ada beberapa yang dilewat, ini juga tidak apa-apa. Ini adalah salah satu untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Ketika siswa ada masalah, stabilkan identitas terlebih dahulu, jangan langsung saja ke masalahnya ya, distabilkan helak cek bahasa Sunda nama. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ini ketika kita sudah ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ketika belum ada keyakinan sekolah, ini akan tidak nyambung, karena ini segitiga restitusi nyambung sekali dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ketika ini diterapkan, keyakinan sekolah belum ada, itu belum bisa diterapkan karena belum nyambung dengan peraturan atau keyakinan ya, keyakinan sekolah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan seperti posisi kontrol manajer. Tadi apa yang dilanggarnya? Siswa kan sudah tahu nih tentang tidak menghargai, misalnya bully verbal itu kan tidak menghargai teman, tidak menghormati. Jadi siswa idealnya akan tahu, katanya kata konsep dasar paradigma baru itu akan tahu keyakinan yang dilanggarnya. Oh iya apa? Nah, baru setelah itu dicarikan solusinya. Tapi bukan memaksa solusi juga, yaitu kita menggali solusi dari siswa itu sendiri. Itu idealnya seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa seperti itu, kita mundur ke konsekuensi yang sudah disepakati. Jadi konsekuensinya apa? Ya, kalau konsekuensi itu harus dilaksanakan. Ya, seperti kata PP saya waktu OK Karya, konsekuensi memang benar-benar harus ada. Karena ketika tidak mampu ke posisi manajer yang paling atas, konsekuensi itu harus dipakai. Seperti itu. Ini tentang langkah-langkah tadi sudah dijelaskan, ya bisa skip saja. Ini ada saya latihan nih, tugas dari Ibu Pasil ya. Ini tentang restitusi. Oh, terbakar-bakar.
Baik, itu tugas saya ketika praktek restitusi ya menggunakan bahasa Indonesia, jadi agak kaku. Sebenarnya saya bahasa ini kan pakai menggunakan bahasa Sunda ya, tidak apa-apa. Itu hanya tugas saja. Dan ini ketika saya melakukan kesalahan, guru tidak memutus saya, melainkan guru bicaranya lemah sehingga saya merasa nyaman ketika mempertanggungjawabkan kesalahan. Guru menanyakan solusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah posisi ideal keinginan dari konsep tersebut. Inginnya seperti itu karena itu sebenarnya hanya settingan saja, hanya naskah yang sudah dibuat direncanakan untuk tugas, dan itu sebagai praktek. Mungkin untuk belajar berpraktek tidak mudah sekali ya untuk menggunakan restitusi itu. Dan ini sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih sekali atas waktunya yang sangat luar biasa dan berharga. Mudah-mudahan pemahaman kita, khususnya saya dan umumnya warga sekolah, guru-guru, rekan-rekan sejawat, ibu wakil kepala sekolah, dan yang hadir di sini, mudah-mudahan berdasarkan paradigma baru yang ada sekarang, kita bisa sedikit-sedikit untuk menerapkan, walaupun tidak mudah menurut pendapat saya, tapi kita berusaha untuk sedikit-sedikit menerapkan. Baik, selanjutnya yang harus digarisbawahi adalah yang pertama, ada perbedaan nama antara peraturan kelas menjadi keyakinan kelas ya. Itu namanya beda, jadi proses pembuatan juga beda. Selanjutnya yang harus digarisbawahi adalah posisi kontrol. Kita di paradigma baru tidak boleh menggunakan penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Kita idealnya harus menggunakan 3, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga idealnya adalah sebagai manajer yang sangat luar biasa bagus ya dalam konsepan ini. Tapi pas prakteknya nanti kita lihat bersama bagaimana apakah efektif atau tidak, karena di sekolah kita belum semuanya diterapkan tentang posisi kontrol yang seperti itu. Dan secara tidak sadar kita sudah menerapkan sebenarnya posisi kontrol tersebut, tetapi memang kita tidak mengetahui namanya. Kadang untuk konsekuensi ada diterapkan, untuk manajer juga kadang-kadang ada yang diterapkan, dan kebanyakan kalau saya sendiri itu pembuat rasa bersalah ya ke siswa itu. Sejauh ini alhamdulillah tidak terlalu buruk kalau menurut pendapat saya di sekolah kita. Membuat rasa bersalah sering dilakukan, tapi mudah-mudahan berdasarkan paradigma yang baru dan menuju posisi yang ideal, posisi manajer ataupun pemantau, mudah-mudahan kedisiplinan atau budaya positif di sekolah kita meningkat dan luar biasa, dan menunjukkan pada kebijakan universal yang dari pemerintah, yaitu profil belajar Pancasila. Seperti itu tujuannya. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, disilahkan sebelum kegiatan ini ditutup. Baik, kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi atas waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.